Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Rianti dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebebasan pers yang ada di Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang kebebasan pers yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan apa sih pers itu dan juga fungsi dari pers, serta perkembangan pers di Indonesia. Pengertian pers secara umum yaitu, pers merupakan media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan data hingga grafik. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama, ia merupakan medium komunikasi tertua yang ada di dunia, dan yang kedua yaitu pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Sebagai lembaga masyarakat, pers juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi pers. Ada banyak fungsi pers, namun saya akan menjelaskan fungsi pers secara umum dan pengaplikasiannya di Indonesia. Jadi, fungsi pers secara umum ada 5, yaitu yang pertama, memberikan suatu informasi pada masyarakat. Yang kedua, memberikan suatu kontrol pada masyarakat. Yang ketiga, menghubungkan atau sebagai sarana suara-suara rakyat. Yang keempat, memberikan suatu hiburan pada masyarakat. Dan yang kelima adalah menambah suatu wawasan pada masyarakat. Lalu, bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia? Yang pertama yaitu pers sebagai media atau saluran informasi kepada masyarakat. Yang kedua, pers sebagai media atau saluran bagi opini publik dan juga debat publik. Yang ketiga, pers sebagai media atau saluran investigasi terhadap suatu masalah-masalah publik. Yang keempat, pers sebagai media atau saluran pembelajaran. Yang kelima, pers sebagai media atau saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan juga program pemerintah. Dan yang terakhir, pers dapat membantu memajukan kesejahteraan bangsa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers sudah dimulai sejak sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Bagaimana bisa? Jadi, mulai pada saat zaman penjajahan Belanda pada tahun 1676, telah terbit Kort Bericht Eropa atau berita singkat Eropa di Batavia, yang isinya merupakan berita-berita dari negara lain. Hingga sampai pada saat Indonesia merdeka, saat itu, perkembangan pers di Indonesia meningkat dengan pesat, didukung dengan minat baca dari masyarakat yang cukup tinggi, hingga mulai terbentuknya panitia pers untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan pers. Namun, tanpa ada ikatan apapun yang mengurangi kemerdekaan pers. Akan tetapi, pada tanggal 14 September tahun 1956, Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan PKM nomor 1 tahun 1956 yang menegaskan larangan untuk menerbitkan atau menyebarkan informasi yang mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Lalu pada tahun 1959 sampai 1965, surat kabar yang beredar hanya bersumber dari satu suara yaitu PKI. Dan sebagai usaha untuk mengimbanginya, didirikan BPS atau Badan Penyebar Soekarnoisme untuk menghindari bahaya yang terjadi jika masyarakat hanya memiliki pegangan dari satu sumber saja. Pada tahun 1965 sampai 1999, aturan yang menindas pers ternyata tetap dilestarikan. Banyak terjadi pemberedelan koran yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Dan pada tanggal 7 Agustus, akhirnya terbentuklah Aliansi Jurnalis Independen atau dikenal dengan sebutan AJI sebagai wujud sikap menolak wadah tunggal wartawan atau PWI. Namun, keberadaan AJI ditentang. Wartawan yang menjadi anggota AJI diberhentikan dan tidak boleh dipekerjakan kembali sebagai wartawan. Pada tahun 1995, mulai maraknya penyebaran informasi lewat internet. Informasi-informasi yang sulit disebarkan lewat media cetak beredar luas lewat internet. Hingga pada tahun 1998 yang merupakan era reformasi, kebebasan pers dalam hal kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan jurnalistiknya tetap diatur dalam KUHP. Namun di lain pihak, era reformasi yang membuka kebebasan untuk bereksplorasi malah membuat media dieksploitasi. Media menyebarkan informasi yang bernilai jual tinggi,
mengumbar sensasi, bahkan menyebarkan informasi yang hanya berkualifikasi isu, rumor, atau hanya dugaan yang dapat menggiring opini pembaca untuk menerima ideologi dari beberapa orang. Hal ini dapat membentuk citra buruk dan kekecewaan masyarakat terhadap pers. Dan yang terakhir, pada tahun 2020, kebebasan pers yang ada di Indonesia menurut Aji tidak tumbuh. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu sistem korup yang membuat lembaga negara tak berfungsi dengan baik. Kalau sistemnya korup di mana negara tidak akan menoleh kepentingan secara interest, kepentingan sesaat, tidak akan mungkin ada kebebasan pers. Dalam situasi seperti itu, jangan diharapkan ada lahir regulasi-regulasi yang akan melindungi kebebasan pers. Kita lihat konteks sekarang bagaimana sikap DPR dan pemerintah ngotot merevisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang isinya kita anggap mempertahankan pasal-pasal lama yang bisa memenjarakan wartawan, kata Babak Abdul yang merupakan Ketua Umum AJI Indonesia. Yang kedua yaitu kemiskinan yang menjerat kalangan wartawan. Kebebasan pers di Indonesia menurut Pak Abdul akan sulit tumbuh jika kesejahteraan wartawan memprihatinkan. Jika gaji wartawan tidak cukup, dia tidak akan punya waktu cukup banyak untuk berkonsentrasi menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Konsentrasinya akan terpecah dengan membuat berita yang bagus, dengan makanan bagus di atas meja, dengan ada uang untuk membayar sekolah anak-anaknya. Jadi, dengan situasi seperti itu, kemiskinan akan berpengaruh terhadap kebebasan pers jelasnya. Dan yang terakhir yaitu ketakutan wartawan. Wartawan sering mendapatkan ancaman, dan itu tidak hanya berupa ancaman fisik. Kasus kekerasan menjadi perhatian besar AJI Indonesia. Pak Abdul mengungkapkan, pelaku kekerasan terhadap wartawan sepanjang tahun 2019 umumnya dilakukan oleh polisi. Fakta itu tergambar dalam aksi demonstrasi Mei 2019 yang menolak hasil pemilihan presiden, serta demo menolak RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Sebagian besar motif polisi marah karena wartawan merekam polisi melakukan kekerasan. Padahal itu bagian kontrol sosial yang dilakukan oleh pers. Itu kenapa kami tidak terlalu heran jika kasus kekerasan itu banyak yang tidak diproses, karena tradisi impunitas di kalangan penegak hukum Indonesia, ucap Pak Abdul. Menurut laporan Reporters Without Borders atau RSF, Indeks Kebebasan Pers Indonesia naik ke peringkat 119 pada 2020 dari 124 pada tahun sebelumnya. Namun, Ketua Umum AJI Indonesia meragukan perubahan itu mencerminkan kemajuan kebebasan pers di Indonesia. Kata beliau, kalau indeks Indonesia tahun ini naik, mungkin bukan karena kita membaik di dalam negeri, akan tetapi situasi di luar negerilah yang semakin memburuk. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari banyaknya penjelasan ini yaitu kebebasan pers yang ada di Indonesia tidak dapat dikatakan baik, karena adanya beberapa undang-undang yang pasalnya dapat mengancam wartawan untuk masuk ke jeruji besi, dan juga kurangnya tindakan untuk wartawan yang mengalami tindak kekerasan bahkan pembunuhan, sehingga memunculkan berbagai macam persepsi bagi banyak orang yang salah satunya akan menganggap sistem pers di Indonesia ini terkesan memprihatinkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.